Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Abjahwa dengan NIM 24220450. Saya merupakan mahasiswi semester 4, kelas SI 4M, Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Royal. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek website yang telah saya buat. Pembahasan yang akan saya jelaskan meliputi database, kode program, hasil implementasi sistem. Pertama, saya akan menjelaskan bagian database. Database yang saya gunakan bernama dbuas_50, yang terdiri dari 4 tabel. Yang pertama berita, yang kedua event, yang ketiga pengumuman, yang keempat user. Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda dalam menyimpan data pada sistem. Yang pertama, tabel berita. Digunakan untuk menyimpan informasi berita. Tabel ini memiliki field ID berita bertipe integer 11 sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua, judul berita bertipe varchar 255. Yang ketiga, keterangan berita bertipe teks, serta tanggal post bertipe timestamp. Saat ini, tabel berita berisi 5 data. Yang kedua, tabel event. Tabel event digunakan untuk menyimpan data, kegiatan, atau acara kampus. Tabel ini terdiri dari ID event bertipe integer 11 sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua, nama event bertipe varchar 255. Yang ketiga, tanggal mulai atau date. Yang ketiga, tanggal mulai bertipe date. Yang keempat, tanggal akhir bertipe date. Yang kelima, deskripsi event bertipe text. Dan yang keenam, tanggal dibuat bertipe timestamp. Saat ini, tabel event terdapat 5 data. Yang ketiga, tabel pengumuman. Tabel pengumuman digunakan untuk menyimpan informasi pengumuman. Tabel ini memiliki field ID pengumuman bertipe integer 11 sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua, judul pengumuman bertipe varchar 255. Yang ketiga, isi pengumuman bertipe teks. Yang keempat, tanggal post bertipe timestamp. Saat ini, tabel pengumuman terdapat 4 data. Yang keempat, tabel user. Tabel user digunakan untuk menyimpan data akun administrator yang dapat mengakses sistem. Tabel ini terdiri dari ID user bertipe integer 11 sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua, username bertipe varchar 50. Yang ketiga, password bertipe varchar 255. Yang keempat, email bertipe varchar 100. Saat ini terdapat satu akun admin yang digunakan untuk login ke dalam sistem. Jadi, database dbuas_50 telah dirancang untuk mendukung seluruh proses pengelolaan data berita, event, pengumuman, serta autentikasi pengguna pada website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program yang digunakan dalam pembuatan website ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan file koneksi PHP. File ini merupakan file yang paling penting karena digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Baris ini digunakan untuk menyimpan informasi koneksi database. Localhost merupakan alamat server database. Root merupakan username database. Password dikosongkan karena menggunakan exa. Sedangkan nama database disesuaikan dengan database yang digunakan, yaitu dbuas_50. Kemudian terdapat kode. Kode ini berfungsi untuk membuat koneksi antara aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi MySQL_connect. Selanjutnya terdapat pengecekan. Jika koneksi gagal, maka program akan menampilkan pesan bahwa koneksi database gagal.
Namun, apabila berhasil, maka seluruh halaman dapat mengakses database menggunakan variabel $koneksi. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan file index PHP yang merupakan halaman utama website yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi berupa berita, pengumuman, event, serta kontak. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan data event melalui form yang tersedia. Program diawali dengan menghubungkan website ke database menggunakan file koneksi PHP. Tujuannya agar halaman ini dapat mengambil maupun menyimpan data yang ada di database. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data event yang diinput oleh pengguna. Program mengecek apakah form dikirim menggunakan metode POST. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data event yang diinput oleh pengguna. Program mengecek apakah form dikirim menggunakan metode POST. Data yang diinput pengguna diambil dari form. Selanjutnya, data disimpan ke tabel event menggunakan query insert into. Jika berhasil, akan muncul pesan bahwa event berhasil ditambahkan. Kemudian halaman akan kembali ke bagian event. Bagian ini menampilkan menu utama website. Menu yang tersedia yaitu beranda, berita, pengumuman, event, kontak, dan admin. Menu admin digunakan untuk masuk ke halaman beranda admin. Bagian hero merupakan tampilan pertama yang dilihat pengguna. Pada bagian ini ditampilkan judul website, identitas pembuat, tombol masuk admin, gambar ilustrasi. Tujuannya agar pengguna mengetahui informasi singkat mengenai website. Bagian ini mengambil data berita dari database. Mengambil maksimal 5 berita terbaru. Data diurutkan dari yang paling baru menggunakan order by ID berita desk. Selanjutnya, setiap data ditampilkan menggunakan perulangan. Judul dan isi berita kemudian ditampilkan pada halaman website. Bagian ini menampilkan data pengumuman. Mengambil 4 data pengumuman terbaru. Data ditampilkan menggunakan perulangan while. Setiap pengumuman memiliki icon bootstrap yang berbeda agar tampilannya lebih menarik. Bagian event berfungsi menampilkan seluruh event yang tersimpan pada database. Kemudian, data ditampilkan menggunakan while. Informasi yang ditampilkan yaitu nama event, deskripsi event, tanggal mulai, tanggal akhir. Data diurutkan dari event yang terbaru. Bagian ini merupakan form yang digunakan pengguna untuk menambahkan event baru. Field yang harus diisi yaitu nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, deskripsi event. Setelah tombol simpan event ditekan, data akan diproses oleh kode insert yang berada di bagian awal program. Bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi pembuat website. Informasi yang ditampilkan meliputi nama lengkap, nomor telepon, kelas dan jurusan, foto profil. Tujuannya agar pengunjung mengetahui identitas pembuat website. Bagian footer berada di paling bawah halaman. Footer berisi informasi hak cipta dan sumber template yang digunakan. Ini fungsinya menampilkan kotak konfirmasi sebelum data event disimpan ke database. Bagian ini merupakan fungsi JavaScript. Codingan ini fungsinya mencegah data tersimpan 2 kali ketika halaman di-refresh setelah proses penyimpanan. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan file profil PHP. Halaman profil digunakan untuk menampilkan identitas pembuat aplikasi. Baris ini digunakan untuk menghubungkan halaman profil PHP dengan file koneksi PHP. Walaupun pada halaman profil tidak ada proses pengambilan data dari database, file koneksi tetap dipanggil agar struktur program konsisten dengan halaman admin lainnya. Bagian ini merupakan struktur dasar halaman web yang akan ditampilkan pada browser. Di dalamnya terdapat header, sidebar, topbar, isi halaman profile, footer. Kode ini membuat menu profile pada sidebar aktif menandakan bahwa halaman yang sedang dibuka adalah halaman profile sehingga menu akan diberi warna aktif. Bagian ini menampilkan navbar atas yang berisi kolom pencarian, nama admin, foto profil, dan menu logout. Topbar digunakan agar tampilan admin lebih rapi dan mudah digunakan. Kode ini digunakan untuk menampilkan foto developer. Foto diambil dari folder asset img foto.jpg. Kemudian diberi kelas profil img agar berbentuk lingkaran dan tampil lebih menarik.
Bagian ini digunakan untuk menampilkan identitas pembuat website, yaitu nama, NIM, kelas, jurusan, dan kampus. Data tersebut ditulis langsung di dalam kode HTML sehingga tidak berasal dari database. Ini adalah kode CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan halaman profil, seperti membuat foto menjadi lingkaran, memberi bayangan atau shadow, mengatur ukuran foto, dan mengatur tampilan card profil. Tujuannya agar halaman terlihat lebih menarik dan profesional. Bagian footer digunakan untuk menampilkan hak cipta. Date akan menampilkan tahun saat ini secara otomatis. JavaScript digunakan untuk menjalankan fitur template admin seperti sidebar yang bisa dibuka dan ditutup, drop-down menu, modal logout, dan efek tampilan halaman. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan file user PHP. Halaman user digunakan untuk mengelola data pengguna yang dapat melakukan login ke sistem. Kode ini digunakan untuk menghubungkan file user PHP dengan database melalui file koneksi PHP sehingga seluruh proses code dapat dijalankan. Codingan ini adalah fungsi create digunakan untuk menambahkan data user baru ke dalam tabel user. Jadi alurnya mengambil data dari prompt. Yang kedua, password dienkripsi menggunakan MD5. Selanjutnya, data disimpan ke database menggunakan perintah insert into. Jika berhasil muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Ini adalah fungsi read digunakan untuk mengambil seluruh data user dari database menggunakan perintah select. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk yang berisi username, email, tombol edit, dan tombol hapus. Kemudian ditampilkan menggunakan codingan while. Codingan ini adalah fungsi update digunakan untuk mengubah data user. Codingan ini adalah fungsi update digunakan untuk mengubah data user. Ketika tombol edit ditekan, maka akan muncul modal bootstrap yang berisi data lama. Codingan ini menunjukkan jika password diisi, maka password ikut diperbaharui. Namun, jika password dikosongkan, maka password lama tetap digunakan. Perintah yang digunakan adalah update. Ini adalah fungsi delete digunakan untuk menghapus data user dari database. Saat tombol hapus ditekan, akan muncul konfirmasi terlebih dahulu. Jika pengguna memilih OK, maka data akan dihapus menggunakan perintah delete. Fitur search digunakan untuk mencari data user berdasarkan username atau email. Pencarian menggunakan operator like sehingga pengguna tidak perlu mengetik nama secara lengkap. Ini adalah prompt pencariannya. Bagian ini merupakan prompt untuk memasukkan data user baru. Admin mengisi username, password, dan email. Kemudian menekan tombol simpan agar data diproses oleh fungsi create. Bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh data user dalam bentuk tabel. Ini berfungsi untuk mencakup isi datanya. Jadi, setiap baris memiliki tombol edit dan hapus yang digunakan untuk menjalankan fungsi update dan delete. Ini adalah modal bootstrap digunakan sebagai prompt edit. Kegunaannya adalah pengguna tidak perlu berpindah halaman ketika ingin mengubah data. Bagian ini berfungsi sebagai tampilan antarmuka admin seperti sidebar, menu, navbar, tombol logout, master data, dan halaman profil. Bagian ini hanya mengatur tampilan dan navigasi, tidak melakukan proses root. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menjelaskan file berita PHP. Halaman berita digunakan admin untuk mengelola seluruh berita yang akan ditampilkan pada website. Pada bagian ini, program melakukan koneksi ke database dengan memanggil file koneksi PHP. Koneksi ini digunakan agar halaman dapat melakukan proses tambah, tampil, edit, hapus, dan pencarian data berita. Bagian ini merupakan fungsi create. Program mengecek apakah tombol simpan ditekan menggunakan insert. Setelah itu, data judul dan keterangan diambil dari prompt, kemudian diamankan menggunakan MySQL Real Escape. Bagian ini merupakan fungsi create. Program mengecek apakah tombol simpan ditekan menggunakan insert. Setelah itu, data judul dan keterangan diambil dari prompt, kemudian diamankan menggunakan MySQL Real Escape String. Selanjutnya, data disimpan ke tabel
berita menggunakan perintah SQL, insert into. Bagian ini merupakan fungsi update. Program akan mengambil ID berita yang dipilih, kemudian memperbaharui judul dan keterangannya menggunakan perintah SQL update. Setelah berhasil, halaman akan kembali menampilkan data terbaru. Bagian ini merupakan fungsi delete. Program mengambil ID berita melalui parameter URL, kemudian menghapus data tersebut menggunakan perintah SQL delete. Sebelum dihapus, akan muncul konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi penghapusan secara tidak sengaja. Bagian ini merupakan fungsi read. Program mengambil seluruh data dari tabel berita menggunakan perintah SQL select. Data diurutkan berdasarkan ID terbaru menggunakan order by ID berita dash. Kemudian ditampilkan satu persatu pada tabel menggunakan perulangan while. Bagian ini merupakan fitur search. Program mengambil kata kunci yang diketik pengguna pada kolom pencarian, kemudian menggunakan operator SQL like untuk mencari data yang mengandung kata tersebut, baik pada kolom judul berita maupun keterangan berita. Jika kolom pencarian kosong, maka seluruh data berita akan ditampilkan. Form ini digunakan untuk memasukkan judul dan keterangan berita. Ketika tombol simpan ditekan, data akan dikirim menggunakan metode post dan diproses oleh fungsi grep. Kode program menggunakan perulangan while untuk menampilkan seluruh data berita. Fungsi HTML special cars digunakan agar karakter khusus dapat ditampilkan dengan aman dan mencegah penyisipan kode HTML. Tombol edit akan membuka modal yang berisi data lama sehingga dapat diperbaharui. Tombol hapus akan mengirim ID berita ke proses delete untuk menghapus data dari database. Selanjutnya, yang keenam, saya akan menjelaskan file event PHP. Halaman event digunakan untuk mengelola seluruh kegiatan atau event yang ada pada website. Program diawali dengan menghubungkan file ke database menggunakan file koneksi PHP. Kode ini berfungsi agar halaman dapat terhubung dengan database MySQL sehingga proses penyimpanan maupun pengambilan data dapat dilakukan. Saat tombol simpan ditekan, program akan mengambil seluruh data dari form, kemudian menyimpannya ke tabel event. Kodingan ini digunakan untuk mengecek apakah tombol simpan ditekan. MySQL URL escape string digunakan agar input lebih aman dari karakter khusus. Insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel event. Program menampilkan seluruh data event yang ada pada database. Select mengambil seluruh data event. Order by ID event ASC mengurutkan data berdasarkan ID dari yang terkecil. Kodingan ini mengambil data satu persatu untuk ditampilkan ke tabel. Program mengambil ID event yang dipilih. Update digunakan untuk mengubah data. Kodingan ini memastikan hanya data yang dipilih saja yang diperbaharui. Saat tombol hapus ditekan, program akan menghapus data sesuai ID. ID dikirim melalui URL menggunakan metode get. Delete from digunakan untuk menghapus data. Where ID event memastikan hanya data tersebut yang dihapus. Sebelum menghapus, juga terdapat konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Sehingga dengan adanya konfirmasi tersebut, kita tidak salah menghapus data. Keyword diambil dari form pencarian. Kemudian dilakukan proses pencarian. Like keyword digunakan untuk mencari kata yang mengandung keyword. Pencarian dilakukan pada nama event, deskripsi event. Jika tidak ada keyword, maka seluruh data event ditampilkan. Data event dimasukkan melalui form berikut. Admin mengisi nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, dan deskripsi event. Kemudian klik tombol simpan agar data masuk ke database. Semua data yang berhasil disimpan akan ditampilkan pada tabel. Isi tabel terdiri dari nomor, nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, deskripsi, dan aksi, yaitu edit dan hapus. Tanggal juga diformat agar lebih mudah dibaca. Saat tombol edit diklik, akan muncul pop-up atau modal yang berisi data lama. Setelah data diubah,
dan tombol update ditekan, data akan langsung diperbaharui di database. Selanjutnya, yang ketujuh, saya akan menjelaskan file pengumuman PHP. Halaman pengumuman digunakan untuk mengelola data pengumuman. Program diawali dengan menghubungkan halaman pengumuman PHP ke database menggunakan file koneksi PHP. Baris ini berfungsi untuk menghubungkan halaman dengan database sehingga program dapat melakukan proses tambah, tampil, edit, hapus, dan pencarian data pengumuman. Kodingan ini adalah fungsi create, digunakan untuk menambahkan data pengumuman baru ke dalam database. Jadi alurnya, tombol simpan ditekan, data judul dan isi diambil dari form. Kodingan ini adalah fungsi create, digunakan untuk menambahkan data pengumuman baru ke dalam database. Tombol simpan ditekan, data judul dan isi diambil dari form. MySQL Real Escape String digunakan agar input lebih aman dari karakter khusus. Selanjutnya, data disimpan menggunakan query insert into. Jika data berhasil disimpan, maka muncul notifikasi berhasil, kemudian halaman akan di-refresh ke pengumuman PHP. Ini adalah fungsi read, digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel pengumuman, kemudian menampilkannya ke dalam tabel pada halaman admin. Sedangkan proses menampilkan datanya menggunakan while. Artinya, setiap data pada database akan dibaca satu persatu, lalu ditampilkan pada tabel. Kodingan ini adalah fungsi update, digunakan untuk mengubah data pengumuman yang sudah ada. Jadi, alurnya, tombol edit dipilih, data lama ditampilkan pada modal, setelah diubah, lalu klik update. Selanjutnya, query update akan memperbarui data berdasarkan ID pengumuman. Jika proses update berhasil, maka muncul pesan berhasil, lalu halaman dimuat ulang. Kodingan ini adalah fungsi delete, digunakan untuk menghapus data pengumuman berdasarkan ID yang dipilih. Sebelum data dihapus, akan muncul kotak konfirmasi agar pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja. Kode ini mengambil kata kunci yang dimasukkan pengguna pada kotak pencarian. Jadi ini adalah query pencariannya. Jika pengguna mengetik kata pada kolom pencarian, maka program akan mencari data yang sesuai pada judul pengumuman dan isi pengumuman. Menggunakan operator like sehingga pencarian tidak harus sama persis. Form ini digunakan untuk mengirim data pengumuman baru ke server menggunakan metode POST. Input yang tersedia yaitu input type text, name judul. Ini untuk mengisi judul pengumuman. Dan text area class, form control. Ini untuk mengisi isi pengumuman. Kemudian klik tombol simpan agar data masuk ke database. Tabel class ini adalah isi tabel yang berisi nomor, judul, isi pengumuman, aksi, atau edit dan hapus. Kode ini digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel. Fungsi HTML Special Class membuat karakter khusus ditampilkan sebagai teks biasa sehingga lebih aman ketika ditampilkan pada browser. Saat tombol edit ditekan, akan muncul bootstrap modal yang berisi data lama sehingga pengguna dapat langsung mengubah data tanpa berpindah halaman. Selanjutnya, yang ke-8, saya akan menjelaskan file index PHP yang di beranda admin. File index PHP merupakan halaman utama beranda setelah admin berhasil login. Halaman ini berfungsi untuk memberikan gambaran singkat mengenai kondisi website seperti jumlah data yang tersimpan pada setiap tabel, menampilkan data terbaru, serta menyediakan fitur pencarian agar admin dapat menemukan data dengan cepat. Sebelum menjalankan semua proses, sistem menghubungkan file dengan database. Kode ini digunakan untuk memanggil file koneksi PHP agar halaman dapat mengakses database MySQL. Semua proses seperti mengambil data, menghitung jumlah data, dan pencarian membutuhkan koneksi ini. Kode ini menggunakan fungsi count untuk menghitung seluruh data pada masing-masing tabel. Hasil perhitungan tersebut disimpan ke dalam variabel, yaitu total berita, total pengumuman, total event, dan total user. Nilai tersebut kemudian ditampilkan pada kartu statistik di halaman beranda. MySQL Real Escape String
berfungsi untuk mengamankan input sehingga karakter khusus tidak mengganggu query SQL. Apabila admin mengetik pada kolom pencarian, maka sistem hanya menampilkan data yang mengandung data tersebut. Like keyword digunakan untuk mencari data yang mengandung teks tersebut. Kodingan ini menunjukkan jika kolom pencarian kosong, maka sistem menampilkan data terbaru secara default. Fungsi ini digunakan untuk memotong teks yang terlalu panjang agar tampilan tabel tetap rapi. Kode ini digunakan untuk menampilkan jumlah data berita yang telah dihitung sebelumnya. Hal yang sama juga diterapkan pada total pengumuman, total event, dan total user. Sehingga admin dapat mengetahui jumlah data tanpa membuka masing-masing menu. Perulangan while digunakan untuk mengambil seluruh data hasil query satu persatu. Setiap data kemudian ditampilkan ke dalam tabel. Contohnya judul berita dan isi berita. Begitu juga pada tabel pengumuman, event, dan user. Kode tersebut menampilkan isi kolom dari database ke dalam tabel HTML. HTML Special Card digunakan agar karakter HTML tidak dijalankan sebagai kode sehingga lebih aman. Jika admin sedang melakukan pencarian, maka akan muncul tombol reset pencarian. Saat tombol ditekan, halaman akan kembali seperti semula dan seluruh data akan ditampilkan lagi. Bagian ini berfungsi sebagai halaman sambutan bagi admin setelah login, sekaligus memberikan informasi bahwa seluruh menu pengelolaan data dapat diakses melalui menu master data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil implementasi sistem yang telah saya buat. Ini merupakan halaman beranda atau indeks luar yang pertama kali tampil saat website dijalankan melalui localhost. Halaman ini dapat diakses oleh semua pengunjung tanpa harus login. Pada bagian atas, terdapat navbar yang berisi menu beranda, berita, pengumuman, event, kontak, dan admin. Menu-menu ini berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah ke halaman yang diinginkan. Sedangkan tombol admin digunakan untuk masuk ke halaman login administrator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap menu yang ada pada halaman website. Pertama, pada menu beranda. Ditampilkan informasi utama seperti berita, pengumuman, event, dan kontak. Berikutnya, saya akan masuk ke menu berita. Pada halaman ini ditampilkan seluruh berita yang telah ditambahkan oleh admin. Di sini ada 5 berita. Setiap berita menampilkan judul, gambar, dan isi berita sehingga pengunjung dapat membaca informasi secara lengkap. Selanjutnya pada menu pengumuman. Halaman ini menampilkan daftar pengumuman yang telah dibuat oleh admin. Di sini ada 4 pengumuman. Pengumuman yang ditampilkan merupakan informasi penting yang dapat langsung dilihat oleh pengunjung website. Kemudian pada menu event. Ditampilkan 5 event yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Di samping daftar event terdapat tombol tambah event baru. Ketika tombol tersebut dipilih, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman penambahan event, sehingga pengguna dapat mengisi data event yang ingin didaftarkan. Kemudian data tersebut akan tersimpan ke dalam database dan dapat dikelola lebih lanjut oleh administrator. Jadi, setiap data berita, pengumuman, dan event yang dikelola oleh admin akan otomatis diperbarui pada halaman ini. Terakhir, pada menu kontak. Ditampilkan informasi kontak seperti nama, nomor telepon, kelas dan jurusan, serta foto profil.
Dengan demikian, halaman indeks luar ini berfungsi sebagai media informasi bagi pengunjung untuk melihat berita, pengumuman, event, serta informasi kontak dengan tampilan yang mudah dipahami dan selalu menampilkan data terbaru dari database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman beranda admin. Halaman ini merupakan halaman utama yang akan tampil setelah admin berhasil melakukan login ke dalam sistem. Pada bagian atas, terdapat menu pencarian atau search. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan admin mencari data yang tersimpan di dalam sistem. Admin cukup memasukkan kata kunci, kemudian sistem akan menampilkan data yang sesuai, baik pada berita, pengumuman, dan event. Apabila ingin menampilkan seluruh data kembali, admin cukup menekan tombol reset. Di bawahnya terdapat 4 kartu informasi yang menampilkan total berita, total pengumuman, total event, dan total user. Jumlah tersebut dihitung secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan di dalam database, sehingga admin dapat mengetahui jumlah data yang ada pada masing-masing menu. Selanjutnya terdapat bagian "Selamat datang" yang berfungsi sebagai halaman pembuka setelah admin berhasil login ke dalam sistem. Di bagian bawah, terdapat beberapa tabel yang menampilkan data terbaru dari setiap menu. Tabel pertama menampilkan 5 data berita terbaru, yang berisi judul berita dan keterangan berita. Di sebelahnya terdapat 4 data pengumuman terbaru, yang menampilkan judul pengumuman dan isi pengumuman. Kemudian di bagian berikutnya, terdapat 5 data event terbaru, yang menampilkan nama event dan tanggal. Di sampingnya terdapat 1 data user terbaru yang berisi username dan email pengguna, yang telah terdaftar pada sistem. Dengan adanya halaman beranda admin ini, administrator dapat melihat ringkasan seluruh data yang ada di dalam sistem, mengetahui jumlah data pada setiap menu, melakukan pencarian data dengan cepat, serta memantau informasi terbaru tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman profil admin. Pada halaman ini ditampilkan foto profil admin, kemudian di bawahnya terdapat informasi seperti nama admin, NIM, kelas, jurusan, dan kampus. Halaman profil ini bertujuan agar admin dapat melihat identitas akun yang sedang digunakan untuk mengelola sistem. Dengan demikian, admin dapat memastikan bahwa akun yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman kelola berita. Halaman ini digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data berita yang akan ditampilkan pada website. Pada bagian atas terdapat fitur search. Fitur ini berfungsi untuk mencari data berita berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh admin. Dengan adanya fitur ini, admin dapat menemukan data berita dengan lebih cepat tanpa harus mencari secara manual. Apabila pencarian dikosongkan atau di-reset, maka seluruh data berita akan ditampilkan kembali. Di bawahnya terdapat form tambah berita yang digunakan untuk menambahkan data berita baru yang berisi judul berita dan keterangan berita. Lalu terdapat tabel data berita. Tabel ini menampilkan 5 data berita yang telah tersimpan di dalam database. Tabel ini terdiri dari kolom, nomor, judul, keterangan, beserta tombol aksi,
edit, dan hapus. Dengan demikian, halaman kelola berita ini telah mengimplementasikan fitur CRUD, yaitu create untuk menambah data, read untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman pengumuman. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data pengumuman yang akan ditampilkan pada website. Pada bagian atas, terdapat fitur search. Fitur ini berfungsi untuk mencari data pengumuman berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh admin. Dengan adanya fitur ini, admin dapat menemukan data pengumuman dengan lebih cepat tanpa harus mencari secara manual. Di bawahnya terdapat form tambah pengumuman yang digunakan untuk menambahkan data pengumuman baru yang berisi judul pengumuman dan isi pengumuman. Lalu terdapat tabel data pengumuman. Tabel ini menampilkan 4 data pengumuman yang telah tersimpan di dalam database. Tabel ini terdiri dari kolom, nomor, judul, isi, beserta tombol aksi, edit, dan hapus. Dengan demikian, halaman pengumuman ini telah mengimplementasikan fitur CRUD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman event. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data event yang akan ditampilkan pada website. Pada bagian atas terdapat fitur search. Fitur ini berfungsi untuk mencari data event berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh admin. Dengan adanya fitur ini, admin dapat menemukan data event dengan lebih cepat tanpa harus mencari secara manual. Di bawahnya terdapat form tambah event yang digunakan untuk menambahkan data event baru yang berisi nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, dan deskripsi event. Lalu terdapat tabel data event. Tabel ini menampilkan 5 data event yang telah tersimpan di dalam database. Tabel ini terdiri dari kolom, nomor, nama event, tanggal mulai, tanggal akhir, deskripsi, beserta tombol aksi, edit, dan hapus.
Dengan demikian, halaman event ini telah mengimplementasikan fitur CRUD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman user pada halaman admin. Halaman ini digunakan untuk mengelola data akun pengguna yang dapat mengakses sistem admin. Pada bagian atas terdapat fitur search. Fitur ini berfungsi untuk mencari data user berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh admin. Di bawahnya terdapat form tambah user yang digunakan untuk menambahkan data user baru, yang berisi username, password, dan email. Lalu terdapat tabel data user. Tabel ini menampilkan dua data user yang telah tersimpan di dalam database. Tabel ini terdiri dari kolom nomor, username, email, beserta tombol aksi, edit, dan hapus. Dengan demikian, halaman user ini telah mengimplementasikan fitur CRUD. Demikian yang dapat saya jelaskan, mulai dari penjelasan database, penjelasan kode program, hingga hasil implementasi sistem yang telah saya buat, dan diuji melalui localhost. Seluruh fitur pada website, baik pada halaman utama maupun halaman admin, dapat berjalan dengan baik. Dan fitur CRUD serta pencarian data juga telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep shaking.